future of logistic di Westbike bilang adalah sepeda. Yes. Itu sebenarnya good quote sebenarnya. Kenapa lo berpikir seperti itu? Ya, Jakarta udah makin macet bro, udah makin padat gitu loh, dan sepeda ya kita rambu-rambunya juga fleksibel segala macam, kita bisa lewat tangga penyeberangan. Jadi sepeda tuh untuk di daerah bisnis itu bisa lebih cepat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Aduh, di sebelah saya ada Mas Hendy nih. Mas Hendy dari Westbike. Westbike Messenger. Westbike itu kan tagline-nya seru ya. Zero emission nih. Ya. Zero emission, terus udah gitu courier service ya, messenger ya. Nah, Westbike itu lahir tahun berapa ya? Kalau brand Westbike sih dari 2010. Dari toko sepeda awalnya. Toko sepeda. Lalu dari toko sepeda terbentuk komunitas Westbike-nya. Lalu toko sepedanya sudah mulai meredup, akhirnya saya rubah bisnisnya. Dari toko sepeda menjadi jasa kurir ini, yang bersama teman-teman dari komunitas Westbike ini. Yang 2010. Iya. Ya, karena menurut saya sih cukup berani ya. di era digital, di era 4.0 gitu. Iya. Ya kan? Lo keluar dengan pakai sepeda gitu biasanya. Ya, betul. Bisa explain kenapa lo punya ide itu? Ya sebenarnya sih kalau di di Jakarta khususnya ya, bukan hal baru lah gitu. Karena PT Pos juga pakai sepeda, gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat lagi di Amerika, di Eropa juga bisnis ini juga berjalan gitu ya. Nah, mungkin dari budaya kita bukan sempat melupakan lah si Pak Pos yang pakai sepeda ini gitu kan, karena udah gampang cari motor, gampang ya untuk mendapatkan motor gampang gitu kan. Nah, akhirnya dengan mudahnya mendapatkan kendaraan bermotor sekarang saat ini itu makin lama jalannya makin menumpuk, jadi macet kan lama-lama kan. Nah, disitulah akhirnya saya terbesit, nih sepeda bisa kok kita pakai lagi gitu, kita bisa jalankan lagi untuk menjadi bisnis jasa kurir ini. Karena di certain area di pusat-pusat bisnis itu pada jam-jam kantor, jam macet itu bahkan motor pun juga berhenti gitu, ya kan. Macet lah, macet gitu, ya kan, berhenti gitu loh. Dan sepeda ya kita rambu-rambunya juga fleksibel segala macam, kita bisa lewat tangga penyeberangan. Jadi sepeda tuh untuk di daerah bisnis itu bisa lebih cepat lah dibanding kurir motor. Itu satu. Kedua, sekarang parkir sepeda tuh udah sangat proper di gedung-gedung tuh, di depan lah, di dekat-dekat lobi. Beda dengan motor. Dengan motor kan di P3 di bawah atau di ujung segala macam. Nah, itu juga salah satu yang menjadi keunggulan, sepeda tuh bisa lebih cepat. Jalan juga udah ada khusus sepeda kan sekarang. Betul, di jalan-jalan protokol ya. Iya, di jalan protokol. Nah, ini menarik tadi bilangnya lebih cepat gitu. Tapi kan kalau menurut saya salah satu kendalanya itu waktu ya, di antara itu ya. Which was ada yang urgent, nggak mungkin nih gue pakai sepeda kan gitu ya. Gitu. Nah, yang menarik sebenarnya customer-nya sebenarnya. Betul. Iya kan? Ini customer-nya emang udah teredukasi dengan baik atau gimana, Mas? Ya, pelan-pelan sih emang dari 2013 itu emang pada saat saya menjalankan bisnisnya emang yang edukasi kembali lah masyarakat nih untuk dengan hadirnya ada kurir sepeda ini lagi gitu. Makanya kita juga tidak muluk-muluk kita bisa bilang di servis kita cepat atau segala macam. Jadi di setiap servis penawaran kita ada same day itu SLA-nya 6-8 jam. Ya. Terus ada yang rush sekarang yang baru itu maksimum 3 jam setelah di pick up gitu. Itu juga 3 jam setelah di pick up. Jadi emang dari awal kita tidak menjanjikan yang muluk-muluk kepada customer. Jadi emang udah ada pakemnya yang udah kita tawarkan di situ gitu. Karena emang kita sudah mencoba
pada saat kita bikin ini kita tes dari ujung timur sampai ujung barat itu kita sepedaan itu dengan speed yang normal aja itu jarak tempuhnya 1 jam 45 menit. 1 jam 40 menit. Ya. Speed normal tuh speed berapa? Ya 20-an. Oke. Mau nggak speed. Pokoknya tanpa hambatan lah ya, gitu ya. Jalan aja jalan santai. Ya. Oke. Nah, ini udah dia di berapa kota, Mas? Sekarang ada di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Surabaya. Oke, 5 berarti ya? Ya. 5. Nah ini kan green industry banget ya ceritanya. Iya. Ya, ini udah ada Let's Go Green, dan zero emission gitu kan. Ya. Di Indonesia tuh sebenarnya bisa berkembang nggak sih kayak gini? Saat ini kalau bicara dari 2013 memang orang belum begitu concern ya, tapi semakin kesini kita banyak bertemu dengan anak-anak muda yang punya visi misi yang sama nih, punya pemikiran yang sama gitu. Oke. Kalau dari sisi saya menyediakan jasa transportasi, jasa kurir yang ramah lingkungan. Kira kita ketemu lagi sama anak-anak yang mereka concern sama yang namanya sampah. Satu lagi ada yang namanya refill station segala macam. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih aware banget nih, lebih aware terhadap si ramah lingkungan ini aja. Dari situlah kita ketemu dan kita berkolaborasi gitu. Jadi kayak ada salah satu partner kita Duitin itu dia untuk recycle sampah segala macam, untuk ngangkut sampah botol segala macam. Itu bisa berkolaborasi dengan kita, udah kita siapkan layanannya di aplikasi kita. Jadi customer mereka kalau mau sampah-sampahnya itu di pick up, tinggal download aplikasi kita, mereka order, nanti tim kargo bike kita yang akan jemput. Gitu. Kita udah punya undang-undangnya kayak gitu. Undang-undang apa nih? Undang-undang kayak yang saya tahu kalau diharuskan sekarang untuk menuju green industry itu udah ada ya kayaknya. Sudah ada sih, beberapa sih udah ada ya ininya. Dan sekarang kayaknya perusahaan-perusahaan BUMN juga sudah mulai melirik ke situ ya, sudah mulai mengharuskan di setiap lini bisnisnya itu memperhatikan sustainability. Nah ini kan yang diperlukan komitmen sebenarnya antara pemerintah dan pelaku usaha nih. Betul. Gitu kan? Ada yang cuma pelaku usaha, ada yang cuma sekedarnya mereka, let's say melakukan zero waste atau apa gitu segala macam gitu ya. Mas ngeliat ini gimana, Mas? Ya, sekarang sih kalau kita bicara government ya, to be honest nih, banyak sekali yang sekarang sama kita justru belum dari government, yang kita yang belum. Mostly kebanyakan itu perusahaan swasta yang CSR yang menghubungi kita, yang dimana yang gue pengen melakukan sesuatu nih untuk Jakarta, mungkin untuk bumi ini di Jakarta gitu, apa sih gitu. Mungkin dulu banyak gerakan menanam pohon. Sekarang ada pilihannya nih dengan Westbike gitu loh, dengan kerjasama dengan kita itu mereka CSR bisa bergerak untuk melakukan sesuatu untuk kota Jakarta. Nah itu gimana cara mewujudkan, ya kan, supaya negara kita ini menjadi lebih aware? Apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya lo jadi Menteri Lingkungan gitu, apa yang lo bisa lakuin? Kita tentunya susahnya sih gini sih ya, kalau ke masyarakat tuh ya mesti sabar-sabar dengan sebenarnya mengedukasinya tuh mesti pelan-pelan masyarakatnya ya gitu. Karena kalau saya di jasa ini sangat sensitif sekali gitu. Begitu melihat harga kita di lebih tinggi dari harga kurir yang lain, itu mereka tidak akan peduli walaupun kita ramah lingkungan atau segala macam gitu. Jadi masih ada pengaruh itunya lah. Jadi udahlah biarin aja, gue lumayan beda 5.000 walaupun gue nggak yang jaga bumi ini ya udah akhirnya gue pilih. Nah itu sih yang jadi banyak kendalanya kita.
Oke. price war-nya. Jadi price lo lebih tinggi dari aplikasi kurir yang lain? Sekarang sih enggak sih, sama lah. Plus minus lah. Ada yang kalau kita jabarin semua, ada yang kita lebih tinggi sedikit, ada yang kita lebih rendah dari yang lain. Jadi masih di ambang batas inilah. Ya masih bisa Persaingan. bersaing. Persaingan. Armada ada berapa? Sekarang sih 140-an ya. Di Jakarta? Di 5 kota. Di 140 bikers berarti? Ya, rider berarti ya. Terus susah nggak nyari? Karena kan itu kita yang naik sepeda aja ya, kita kan bisa kalah sama panas ya. Aduh, terpanas nih, nggak enak banget. Betul. Dia apalagi dia yang kerja harus nganterin barang gitu. Ya, betul ya. Emang sedikit challenging sih di situ ya, karena tidak semua orang mau sepedaan panas-panasan gitu. Yeah. Tapi ya saya yakin lah di sini pasti ada lah orang yang punya keinginan yang sama gitu untuk mereka selain bekerja menghasilkan uang, hobi juga, dengan hobi bersepeda. Karena emang benar-benar rider-rider sekarang yang sampai sekarang pun yang mereka emang passionnya di sepeda gitu. Banyak kok orang-orang yang sangat memperhatikan hal seperti itu. Kalau ada orang yang gue mau nih jadi armadanya, itu dia kalau mau daftar tuh gimana? Supaya diterima. Kita ada linknya di Instagram kita @mswestbike. Itu ada linknya, itu nanti bisa diklik di situ. Dia isi form, nanti akan kita panggil interview. Setelah panggil interview nanti kita berikan trial untuk 3 hari. Selama 3 hari gitu. Jadi benar-benar memahami pekerjaannya seperti apa. Jangan cuma ngelihat di sosial media aja nih keren gitu sepedaan, barang gitu karena macet. Cuman begitu ngerasain, mereka tidak tahu rasanya seperti apa gitu kan, karena beda gitu begitu merasakan real di jalanan. Nah itu yang setelah 3 hari baru ntar bisa, kalau lulus, kalau dia mau lanjut baru bisa. Nah ini tadi kita ngomongin waktu ya, kan ada yang lama segala macam. Pasti pernah lah ada yang miss. Telat 15 menit atau 20 menit. Pernah sih, karena faktor cuaca aja. Gitu, karena kalau hujan deras kita nggak mungkin terabas gitu kan, karena nggak mungkin kita masuk dalam kantor orang ketemu orang gitu. Itu tapi semua kita informasikan. Di aplikasi pun juga begitu, misalnya ada di area Jakarta Timur ada hujan deras, itu nanti udah otomatis tuh nanti akan diinfo di aplikasi kita. Paket ini akan terlambat karena hujan gini itu pasti ada notifikasi. Lo pernah nggak mengexcuse dengan ya kan kita pakai sepeda Bu Pak? Enggak sih. Enggak sih, karena mereka udah tahu kan pakai sepeda. Karena biasa ada orang excuse gitu kan. Iya, mereka udah tahu lah. Terus rencana ke depan apa? Baik. Kalau sekarang ya kan emang kita growth-nya itu benar secara organik lah gitu, dan untuk kedepannya ini sekarang yang dari 2020 baru kita keluarin apps kita. 2020 baru ngeluarin apps-nya gitu. Jadi sebelumnya dari 2013 ke 2020 itu kita banyak kerjasama B2B lah. Nah, sekarang kita mulai B2C-nya, jadi untuk apps-nya lagi kita mantepin, kita ngulik terus karena kita nggak mau berperang dengan apps yang lain di kolam yang sama gitu. Jadi kan ini sepeda, kita punya movement, ada satu movement yang kita galakkan, jadi kita berinovasi di lapangan kita gitu. Seperti jadi kalau di apps kita tuh ada carbon calculator. Jadi customer tahu begitu dia selesai finish satu antar paket, rider antar satu paket itu ketahuan berapa kilogram gas buang yang udah kalian hemat. Wah, seperti itu. Terus itu tadi lagi ada kalau di apps kita ada yang kita kerjasama sama partner-partner kita yang ada di apps kita yang seperti saya bilang tadi, yang ada untuk duitin, terus ada Coinpack tuh refill station. Nah itu jadi kita jemput lagi botolnya. Seperti itulah teman-teman yang punya visi misi yang sama, yang kita
bergabung di sini. Nah, berarti customer lo benar-benar teredukasi ya kalau lo sampai ngasih ini karbon apa yang Ya bisa itu yang share. emang pengen kita ya itu gerakan kita yang lagi kita. Mereka Nah. juga peduli, berarti peduli dengan hal yang sama ya Mas? Yes. Wah itu ini keren nih sebenarnya. Iya. Nah, lu mau ngedevelop apa lagi selain kurir? Let's say misalnya, gue mau ngumpulin mobil-mobil listrik deh buat kayak antar jemput, let's say gitu atau apa. Kalau sekarang kita lagi ngembangin cargo bike. Cargo bike itu sepeda yang besar. Itu jadi ada sepeda yang besar, jadi benar-benar bisa bawa barang lebih banyak lagi, gitu. Dan itu kita bisa bisa lebih confident lagi kalau kita bisa membawa barang lebih dari kurir motor. Bebannya. Ya, yang tadinya mungkin cuma 2, lo bisa bawa 6 gitu lah kayak gitu. Ya. Belum ke orang ya, nganter orang. Ada orang. Belum. Fokus di paket aja. Gitu. Nah, future of logistic di Westbike bilang adalah sepeda. Yes. Ya, itu sebenarnya good quote sebenarnya. Kenapa lo berpikir seperti itu? Ya Jakarta udah makin macet bro, udah makin padat gitu dan sekarang Jakarta udah makin padat, udah makin macet. Sekarang kalau pakai sepeda, pakai motor pun juga mereka berhenti juga gitu. Dan kita udah kerjasama pertama JNE, dan dari JNE pun juga sudah menganalisa satu kurir sepeda itu sama dengan 3 kurir motor untuk di daerah-daerah perkantoran tersebut. Itu sudah analisanya mereka selama setahun. Makanya kontrak kita diperpanjang dan diteruskan dan dikembangkan di kota-kota lain. Gitu. Kita mau menggunakan jasa si Westbike Messenger nih. Ya. Itu kan tadi bilangnya download. Ya. Itu downloadnya ada di mana tuh? Ya, jadi buat teman-teman yang di Jakarta gitu ya, yang mau ikut bergerak melakukan sesuatu untuk menjaga bumi ini dan mengurangi polusi ini, sekarang udah ada pilihannya nih, jasa kurir yang tanpa emisi gitu. Itu bisa download aplikasinya di App Store dan Play Store, Westbike Messenger Service. Westbike Messenger Service. Oke, di Instagramnya adalah @wmswestbike. @wmswestbike. Oke, Mas Hendy dari Westbike Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.